فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dan sebagian besar antum sudah membacanya. Ada yang sudah menghafal belum membaca? Nah, man arada an yaqra falyaqra. دلني على عمل أعمله يعقلني من الجنة يبعد من النار. قال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم الله يعرف كل شيء فإن صلاة الزكاة وتقي الزارع. فلما أكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية من أبي شيبة إن تمسك بالإسحاق عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يجريني من الجنة ويبعدني من النار. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحم. فلما أدبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية من أبي بكر وفي رواية من ابن أبي شيبة وفي رواية من أبي شيبة إن تمسك به. Baik. Barakallahu fiikum. Dua riwayat sebagai mutaba'at atas hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang kita ambil pada pertemuan kemarin. Dan pada riwayat terakhir ada faedah penting dari lafaz ikhwan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam persyaratkan masuknya orang tersebut ke dalam surga dengan apa? Tamasuknya terhadap perkara yang diperintahkan. In tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah. Dan berdasarkan riwayat ini pula Imam Nawawi rahimahullahu taala membuat bab pada awal hadis ini dengan bab bayanil iman alladhi yudkhalu bihil jannah wa anna man tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah. Naam. Dan tamassuk ikhwani fillah dari fi'il thulathi mujarrad masaka, memegang. Dan tamassuk lebih daripada sekedar memegang, tapi hendaknya betul-betul memegang erat perkara yang diperintahkan dengan menunaikannya. Maka siapa saja yang berupaya dengan sekuat tenaga menunaikan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik itu perintah untuk melaksanakan atau perintah untuk meninggalkan, karena bima umira bihi, dengan perkara yang diperintahkan. Perintah-perintah dalam syariat kita
tadi dari dua bentuk. Nah, al-amru bil fi'li, perintah untuk melakukan, dan al-amru bi tarkil fi'il yang disebut dengan larangan, perintah untuk apa? Meninggalkan perbuatan yang berupa larangan-larangan. Nah, siapa saja yang konsisten dalam hal tersebut, dakhalal jannah, maka dijanjikan kepadanya dengan masuk surga. Dan pada pertemuan yang lalu kita baca faedah penting dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan masalah meninggalkan hal-hal yang mustahab. Meninggalkan hal-hal yang mustahab. Bagaimana perincian masalah ini? Indaka ya Kashfi. Tayyib. Ini perincian yang bagus, ikhwan. Nah, karena kita telah melewati hadis-hadis di mana orang-orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi jawaban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang berbeda-beda dan terfokus pada pengamalan yang wajib. Nah, dan di akhir mereka bertekad untuk apa? Untuk tidak menambah dan tidak mengurangi. Nah, makanya ketika seorang salah dalam memahami, kemudian terkena tipuan dari syaitan, akhirnya seseorang enggan melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah. Maka perincian itu diingat bahwasanya memang hukum asalnya meninggalkan hal-hal yang sifatnya mustahab, yang tidak diwajibkan, itu sesuatu yang boleh meninggalkannya. Ini pada asalnya. Cuman ketika dia meninggalkan perkara yang mustahabah, akan terluputkan darinya keuntungan yang besar dan pahala yang banyak. Kemudian kalau terus-menerus meninggalkan perkara yang mustahabah itu, akan menjadikan dia kurang dari sisi agamanya dan tercacati dari sisi adalahnya. Adalahnya tercacati sehingga tidak pantas orang yang seperti ini apa? Menjadi apa? Perawi ilmu, perawi hadis. Karena adalahnya tercacati. Padahal adalah apa? Sesuatu kondisi di mana ketaatan lebih mendominasi. Nah, kalau yang mustahabah dihilangkan, tidak dia lakukan sama sekali, bagaimana bisa ketaatan mendominasi? Ini kalau terus-menerus. Kemudian kalau ditambah lagi ketika dia meninggalkan yang mustahab itu karena peremehan dan karena kebencian, tidak suka, maka ini merupakan bentuk kefasikan. Taib, karena membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Sehingga pantas orang tersebut dicela. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-14. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani Abu Bakar ibnu Ishaq, namanya Muhammad bin Ishaq As-Saghani, dikenal dengan semangat beliau dalam rihlah, ikhwan. Makanya disebut oleh para ulama dalam biografinya al-huffaz, ya, min ahadil huffaz ar-rahalin. Ar-rahalin itu termasuk dari apa? Para penghafal hadis yang rahal, itu banyak sekali melakukan rihlah. Menunjukkan semangat beliau dalam mencari hadis, mencari ilmu. Dan memang himmah serta semangat para pendahulu kita dari sisi ini, qanifillah,
Nah, kalau dibandingkan dengan apa yang ada pada kita, sungguh kita harusnya merasa malu. Qala haddatsana Affan Ibnu Muslim Al-Bahili. Naam, seorang thiqah sabit. Qala haddatsana Wuhaib ibnu Khalid Al-Bahili juga. Naam, tapi dari kalangan maula mereka. Juga seorang thiqatun sabtun. Qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id Ibnu Hayyan At-Tamimi, seorang thiqah dan ahli ibadah. An Abi Zur'ah, terjadi khilaf pada namanya, akhwan. Ada yang mengatakan namanya Harim, ada yang mengatakan lainnya. Perawi ini lebih masyhur dikenal dengan kunyahnya Abu Zur'ah Ibnu Amr Al-Bajali Al-Kufi. Dan di sana ada Abu Zur'ah yang lain, Abu Zur'ah Ar-Razi, tapi bukan yang kita maksud ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sifat yang menonjol dari Abi Hurairah qanifillah, selain semangat beliau dalam menuntut ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam jangka waktu 4 tahun mendapatkan ilmu yang banyak, juga yang menonjol pada beliau qanifillah birruhu bi ummih, yaitu bakti beliau kepada sang ibu, sehingga dimasukkan dalam deretan anak-anak yang betul-betul berbakti kepada ibunya. Nah, bagaimana tidak, akhwan, dengan sebab upaya Abu Hurairah yang begitu gigih, akhirnya sang ibu bisa terselamatkan dari kekufuran. Nah, Abu Hurairah masuk Islam, akhwan, termasuk yang akhir-akhir. Karena apa? Cuma 4 tahun berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah 4 tahun Nabi wafat. Jadi datang kira-kira di sekitar tahun ke-6 Hijriyah. Nah, dan beliau sangat bersemangat untuk mengupayakan keislaman sang ibu, karena beliau tinggal dengan ibunya. Nah, berupaya mengajak ibu masuk ke dalam Islam dengan sabar dan penuh harap. Cuman suatu ketika Abu Hurairah mengajak ibunya masuk ke dalam Islam, ternyata muncul perkataan buruk dari sang ibu. Ada celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan Abu Hurairah sangat sedih dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menangis. Nah, dan mengupayakan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mendoakan ibunya sehingga diberi hidayah untuk masuk Islam. Meminta kepada Nabi agar didoakan ibunya terbuka hatinya menerima Islam. Ini upaya yang luar biasa dari seorang anak, akhwan. Nah, makanya ini juga teladan bagi kita semua untuk mengupayakan hidayah bagi orang tua kita apabila mereka belum mendapatkan hidayah. Apalagi bagi mereka-mereka yang orang tuanya masih di atas kekufuran, wal'iyadu billah, untuk bersemangat, nah, mengupayakan agar mereka bisa masuk ke dalam Islam. Nah, dan di antara sebabnya adalah doa. Nah, doa itu sangat penting, akhwan. Baik. Dan doa itu tidak ada ruginya.
Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Abu Hurairah pun segera kembali untuk menemui sang ibu, dan subhanallah, baru mau masuk ke ambang pintu terdengar gemericik air dari dalam rumah, dan ditahan oleh sang ibu, tidak boleh masuk terlebih dahulu sampai beliau menyelesaikan mandinya. Dan setelah selesai mandi baru dibuka, dan berita gembira didapati oleh Abu Hurairah, sang ibu sudah terbuka hatinya untuk menerima Islam. Nah, sehingga Abu Hurairah memiliki andil yang sangat besar atas keislaman ibunya. Dan semenjak itu dikenal dengan hubungan yang sangat baik antara Abu Hurairah dengan ibunya, dan bakti yang luar biasa. Nah, karena sang ibu pun sadar betapa besar jasa Abu Hurairah terhadap dirinya, karena dengan upaya keras dari Abu Hurairah akhirnya dia terentaskan dari kegelapan kekufuran. Dan sang ibu sadar itu adalah sebesar-besar bakti. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna A'rabiyyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang A'rabi, itu seorang Arab Badui, mereka yang tinggal di tempat-tempat yang tidak menetap, di padang-padang, di lembah-lembah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Si Arabi tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku tentang suatu amalan, apabila aku mengamalkannya maka aku akan masuk ke dalam surga. Nah, dan ini pertanyaan yang penting yang kita pun butuh untuk mengetahui jawabannya dan beramal dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengannya. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salatal maktubah wa tu'addiz zakatal mafruḍah wa tasumu Ramadan. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'an abada wa la anqusu minhu. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan ketika ditanya tentang amalan yang apabila diamalkan akan menjadi sebab masuk ke dalam surga. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena jumlah la tusyriku bihi syai'a, ikhwan, jumlah haliyah fi mahali nasbin, hal dari apa? Dari fa'il ta'budu. Ta'budu anta. Jadi engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dikarenakan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kalau dia dalam keadaan melakukan syirik tidak ada faedahnya. Naam, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'anil syirki. Aku zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah.
Siapa saja melakukan suatu amalan yang dia sekutukan aku dengan selainku, aku akan tinggalkan dia beserta sekutunya. Tidak diterima oleh Allah. Nah, hadis dalam Sahih Muslim. Sehingga pada lafaz ini, ikhwan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, penegasan tentang apa? Syarat pokok diterimanya ibadah, yaitu apa? Al-ikhlas. Naam, al-ikhlas. Karena makna ikhlas dari khalasa, itu murni. Naam, siapa yang masih ingat makna ikhlas? Indak Ismail, apa pengertian ikhlas? Naam, tasfiyatul amal bisalihin niyah an jami'i syawaibis syirik. Nah, ini pengertian ikhlas, yaitu pemurnian amalan dengan niatan yang bagus dari semua cabang-cabang kesyirikan. Jadi dia niatkan niatan yang bagus dan dimurnikan dari semua cabang-cabang kesyirikan. Jangan sampai ada di situ niatan syirik walaupun kecil. Karena syirik walaupun namanya ikhwan syirkul asghar, tetap akan berdampak pada diterimanya amalan. Menjadi pencegah, menjadi penghalang amalan itu diterima. Makanya perkara ikhlas, perkara yang sangat penting untuk kita camkan, kita senantiasa cek. Yang dulu Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Aku tidak mengobati suatu perkara yang lebih sulit untuk diobati melebihi niatanku. Dan juga di sisi yang lain, di sini penegasan ikhwan, untuk seorang muslim betul-betul takut terjatuh dalam kesyirikan. Sebagaimana keadaan para anbiya wa rasul, yang mereka senantiasa khawatir terjatuh dalam kesyirikan. Kalau Abul Muwahhidin Ibrahim alaihi salatu wassalam, di antara doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, yang menunjukkan kekhawatiran yang sangat dari beliau, kekhawatiran terjatuh dalam syirik. Nah, kalau beliau saja khawatir, apalagi kita. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat mengkhawatirkan para sahabat. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian ketika ditanya tentangnya, maka Nabi mengatakan riya. Saat itu yang diajak bicara para sahabat. Lalu bagaimana dengan kita? Makanya poin pertama ini, akhwan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, berkaitan dengan keikhlasan, berkaitan dengan pelurusan akidah, berkaitan dengan pembenaran keimanan, yang merupakan hal yang paling penting, yang merupakan pondasi utama. Kemudian yang kedua, wa tuqimus salatal maktubah, dan engkau tegakkan salat al-maktubah ay al-mafruḍah, sama maknanya. Dan ini pendapat yang rajih, al-mafruḍah dan al-maktubah sama. Demikian pula wajibah, yang wajib. Fardun, wajibun. Naam, ini semuanya maknanya sama. Pada pembahasan usulul fiqh sebagian membedakan, tapi yang rajih penggunaannya sama.
yaitu salat yang diwajibkan, yaitu salat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, di sana ada beberapa salat yang diperselisihkan oleh para ulama tentang wajib dan tidaknya, dan yang rajih adalah wajib, tapi terulangnya tidak dalam kurun waktu sehari semalam. Terulangnya setahun sekali seperti salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian pula yang terulang hanya pada kondisi-kondisi tertentu, ketika ada sebabnya, yaitu salatul kusuf, salat gerhana, yang rajih juga wajibnya karena perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Itu semua as-salat al-maktubah. Cuma yang dimaksudkan dan ditekankan di sini as-salat al-maktubah, yaitu yang terulang sehari semalam, yang diwajibkan atas kaum muslimin laki-laki maupun perempuan. Wa tu'addi zakat al-mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Di sini dibedakan ikhwan, as-salah al-maktubah, az-zakah al-mafruḍah. Naam, untuk menghindari pengulangan kata yang sama dalam dalam susunan yang dekat. Dan ini dari sisi sastra juga bernilai tinggi ya kawan. Nah, karena itulah seseorang ketika mampu menyampaikan sesuatu untuk tidak banyak mengulangi satu kata yang sama, dan dia bisa mendatangkan kata lain yang maknanya sama tapi dengan dengan lafaz yang lain, ini bagus dari sisi sastranya. Sehingga tidak banyak mengulangi kata-kata yang sama. Dalam bahasa kita juga, kalau seorang mengarang suatu karangan, kalau kata-katanya pengulangannya banyak sekali, satu kata diulang banyak sekali dalam tulisannya itu, ini nilainya buruk, nilainya tidak bagus. Apalagi berdekatan, terulang, ini tidak bagus. Ini sebagian menyebutkan demikian pembedaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz tersebut, dengan al-maktubah untuk as-salah dan al-mafruḍah untuk az-zakah. Dan juga di antara makna yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan az-zakah disifati dengan mafruḍah. Agar tidak ada salah sangka bahwasanya dimaksud dengan zakah yang diinginkan adalah zakat secara bahasa, yang bermakna sedekah secara mutlak. Padahal yang diinginkan adalah zakat yang sudah ditetapkan dengan tata cara dan aturan-aturan yang di dalam syariat kita yang diwajibkan. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan sifat wajib atau fard, karena memang puasa Ramadan secara otomatis itu adalah puasa yang diwajibkan atas kaum muslimin berdasarkan ayat. Apa itu ayatnya? Indak Numair. Naam, qaulullah tabaraka wa ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Naam, menunjukkan wajibnya puasa Ramadan, dan menunjukkan pula bahwasanya puasa yang diwajibkan atas kaum muslimin yang dimaksudkan pada beberapa ayat sebelumnya adalah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahasanya puasa yang dimaksud
adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana pada ayat setelahnya. Taib. Nah, setelah dijawab oleh Nabi SAW, maka laki-laki itu mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Dia bersumpah, dan di sini menunjukkan bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta, untuk menguatkan tekad, menunjukkan apa? Penguatan atas apa yang mau dia ucapkan. La azidu ala hadza syai'a abada. Sungguh aku tidak akan menambah atas apa yang disebutkan ini sesuatu pun selama-lamanya. Itu tidak akan mengubah sedikit pun, tidak akan menambah sedikit pun atas apa yang disampaikan ini. Wala anqusu minhu, dan aku tidak akan menguranginya pula. Jadi tekad dari laki-laki Badui tersebut, akhwan, setelah mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menambah dan mengurangi sedikit pun. Falamma walla, dan setelah laki-laki itu berpaling pergi, unjuk diri, pamit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan setelahnya, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Nah, siapa saja yang suka untuk melihat seorang laki-laki dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan yang demikian berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika itu. Nah, bahwasanya laki-laki tersebut datang kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia memang betul-betul konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan konsisten dengan apa? Sumpahnya. Maka tentunya ini merupakan anugerah yang sangat besar ketika seorang hamba masih berjalan di muka bumi, masih hidup di muka bumi, ternyata sudah datang khabar dari langit bahwasanya dia adalah penduduk surga. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Sedangkan kita ikhwan tidak ada jaminan yang demikian, maka kewajiban kita untuk memperkuat rasa harap yang disertai juga rasa takut. Tayyib. Hadis ini ikhwani fillah selain dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, dan berkaitan dengan hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita tekankan lagi dan beberapa masalah penting berkaitan dengan hadis yang sebagiannya telah disebutkan tadi. Nah, yang pertama berkaitan dengan permasalahan ibadah, karena ini menjadi pokok utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Nah, berkaitan dengan perkara ibadah, ikhwan, menjadi hal yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan mereka-mereka yang terpengaruh dengan pemahaman tasawuf, bahwasanya ibadah itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama dan ini tingkatan yang paling rendah menurut mereka, yaitu seorang yang beribadah dengan niatan untuk mendapatkan pahala dan untuk bisa selamat dari hukuman dan azab. Ini dikatakan ibadah tingkatan yang paling rendah. Taib. Kemudian ibadah yang di atasnya yaitu seorang yang beribadah dengan niatan karena apa? Merasa mulia dengan penghambaan kepada Allah.
Jadi tidak ingat lagi itu harapan untuk masuk surga atau harapan untuk lepas dari neraka. Tapi intinya pokoknya merasa dirinya itu mulia ketika menjadi hamba. Ingin apa? Memuliakan dan ingin apa? Menghambakan dirinya kepada Allah. Ini menurut mereka lebih tinggi dari tingkatan awal tadi. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah siapapun yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada alasan itu semua. Intinya dia hanya beribadah semata-mata dengan alasan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menurut mereka tingkatan yang paling tinggi. Dan hal ini akhwani fillah dinisbahkan dengan nisbah yang ngetren, yaitu arifun, orang ahli ma'rifat. Taib. Dan ini adalah pembagian yang batil. Walaupun seakan-akan itu adalah sesuatu yang bagus. Oh, berarti memang seorang ibadah itu ya jangan ada pamrih menurutnya. Karena logikanya menurut mereka kalau ibadah mengharapkan surga dan takut dari neraka itu ibadah dengan pamrih, berarti tidak ikhlas ini. Tapi kalau seorang ibadah semata-mata karena cinta kepada Allah, tidak peduli pahala ataupun adab yang diberikan, inilah baru yang betul-betul murni ibadahnya. Ini adalah talbis iblis. Kenapa? Karena mereka memahami ikhlasul ibadah akhwani fillah dan niatan yang benar dalam ibadah tanpa melihat dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, juga tanpa melihat keadaan para anbiya wa rasul yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah bagaimana mereka beribadah. Padahal banyak sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bagaimana utusan-utusannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mereka berharap dan disertai kekhawatiran. Dalam surat Al-Anbiya setelah menyebutkan sederetan para utusannya dari Ibrahim, Ishak, Yakub, Lut, Nuh, Dawud, Sulaiman, Ayyub, Ismail, Idris, Dzulkifl, kemudian Dzannun. Siapa itu Dzannun? Nabi Dzannun, siapa? Nabi Yunus, kemudian Zakaria dan Yahya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dalam keadaan penuh harap dan penuh khawatir. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk terhadap kami. Dan juga doa para nabi. Nabi Ibrahim mengatakan dalam doanya, waj'alni min warathati jannatin na'im, minta untuk diberi surga. Taib. Dan juga pujian kepada orang-orang yang saleh. Ketika mereka berdoa, beribadah dengan berharap mendapatkan pahala dan khawatir terjatuh di dalam neraka. Taib. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Berharap rahmat dari Allah dan khawatir dari azabnya. Dan inilah ibadah yang betul, ya kawan. Ibadahnya para nabi seperti ini keadaannya. Sehingga jangan terkecoh ketika ibadah yang seperti ini malah dijadikan sebagai ibadah yang paling rendah. Bahkan itu ibadah yang seharusnya kita tunaikan. Adapun tingkatan-tingkatan berikutnya itu hanyalah
tipuan dari iblis. Bahkan mereka yang menyatakan itu dalam faktanya mereka sendiri mendustakannya dalam amalannya. Maka dikatakan oleh para ulama, dan ini kesimpulannya tentang hukum 6 pembagian tadi akhwan. Man 'abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Wa man 'abadallaha bil khaufi wahdahu fahuwa haruri, yaitu khawarij. Wa man 'abadallaha bir raja'i wahdahu fahuwa murji'. Wa man 'abadallaha bil hubbi wal khaufi war raja' fahuwa mu'minun muwahhid. Ini kesimpulan dalam masalah kita yang benar. Siapa saja beribadah kepada Allah dengan cinta belaka, maka dia sesungguhnya adalah zindiq. Nah, karena tidak seperti itu bimbingan Nabi, dan itu hanyalah tipuan iblis. Dan siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan dorongan rasa takut saja, maka dia adalah haruri, orang khawarij. Yang ketiga, siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan harapan saja, maka dia adalah murji', orang yang berpemahaman murji'ah. Berharap toh tidak ada rasa takutnya, sehingga dia terus berbuat dosa dengan apa? Dengan berharap ampunan tapi tanpa taubat. Dan pemahaman murji'ah akhwani fillah pada masa kini semakin tersebar, sehingga muncul mereka-mereka yang meremehkan dosa, dengan alasan Allah Subhanahu wa taala Maha luas kasih sayang dan rahmatnya. Kemudian yang keempat, inilah yang benar, siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut dan rasa harap, maka dialah mukmin ahli tauhid. Dan Syekhul Islam akhwani fillah dalam kitab beliau An-Nubuwah, demikian pula Al-Istiqamah, telah membantah pernyataan yang datang dari kaum zindik tadi, demikian pula yang masyhur dari kalangan ahli tasawuf. Bahwasanya ibadah cukup dengan hub saja, itulah yang tingkatan paling tinggi. Beliau bantah dengan fakta, tayyib. Kata beliau, dan ini juga penting untuk kita tunjukkan. Ketika membantah mereka, karena bantahan dengan fakta itu memutus banyak perselisihan. Faktanya saja, kita lihat mereka yang menyatakan seperti itu ternyata ketika diadab sedikit saja di dunia sudah hilang rasa cintanya pada Allah. Sehingga cuma omong kosong sebenarnya kaum sufi itu. Kata Syekhul Islam, innal wahida min haula law ja'a fid dunya ayyaman aw ulqiya fi ba'di adzabiha tara aqluhu wa kharaja min qalbihi kullu mahabbah. Sesungguhnya salah seorang di antara mereka seandainya lapar saja di dunia beberapa hari, atau dilemparkan dalam sebagian adab dunia, maka akalnya terbang, akalnya hilang, dan keluar dari hatinya semua klaim rasa cinta pada Allah. Padahal ketika membuat syair-syair atau ketika menyampaikan pidato-pidato, mengatakan tidak peduli diadab karena dia mencintai Allah. Di antaranya yang masyhur dari Samnun, tokoh sufi. Diuji baru dengan sedikit, kata Syekhul Islam. Samnun mengatakan dalam baitnya, walaysa li fi ma siwaka haddun fa kaifa ma syi'ta famtahinni. Ya, aku tidak memiliki bagian pada semua hal selain Engkau ya Allah. Dalam artian hatiku ini semuanya terarah kepadamu. Cintanya semuanya terarah kepada Allah, tidak ada bagian sedikit pun untuk selain Allah. Maka apapun yang Engkau kehendaki, maka ujilah aku. Bagaimanapun
yang diujikan oleh Allah, dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fabtuliya bi usril baul. Ya, maka dia diuji dengan apa? Sulit kencing. Ya, cuma diuji dengan apa? Kesulitan kencing. Tidak bisa keluar air kencingnya, ya rahmukallah. Fasara yatufu 'alal makatib, maka dia pun kemudian apa? Berkeliling ke makatib, yaitu ke yang dulu maktab itu tempat-tempat pembelajaran, ya. Tempat-tempat pembelajaran kaum tasawuf, keliling ke madrasah-madrasah. Wa yaqul ud'u li ammikumul kadzdzab. Ya, minta doakan. Nah, kesembuhan untuk apa? Paman kalian pendusta ini. Ya, pendusta katanya diuji dengan apapun tetap apa? Akan cinta pada Allah, tapi ketika baru diuji sulit kencing saja sudah apa? Sudah kebingungan. Dan inilah orang kalau belum diuji kadang sok sangat. Nah, juga dikatakan oleh Abu Sulaiman, tokoh sufi juga disebutkan oleh Syekhul Islam. Kata dia, qad u'titu minar ridha nasiban law alqani fin nari lakuntu radiyan. Keren sekali perkataannya. Nah, menunjukkan Masya Allah murid-muridnya. Murid kan sebenarnya istilah ahli tasawuf, murid. Kemudian apa? Gurunya mursyid namanya, pembimbing. Nah, murid ini orang yang menginginkan thariqah. Baik. Dia katakan seandainya sungguh aku telah diberi bagian ridha yang sangat banyak. Seandainya Allah lemparkan aku ke dalam neraka, tentu aku akan ridha juga. Karena apa? Tidak peduli dimasukkan surga atau neraka, karena ibadahnya untuk apa? Untuk mahabbah saja, karena cinta pada Allah. Tapi ini gombal. Gombal seperti ini. Maka disebutkan dalam biografinya dia diuji dengan satu sakit saja. Dzukira annahu ubtuliya bimarad. Diuji dengan satu sakit. Faqal, kemudian apa yang dia ucapkan? Mengancam Allah. In lam tu'afini wa illa kafartu. In lam tu'afini wa illa kafartu. Jika engkau ya Allah tidak menyembuhkanku, maka aku akan kufur. Ya, ngancam Allah Subhanahu wa taala. Katanya cinta pada Allah, tidak peduli dimasukkan ke dalam neraka, baru diberi sakit, hilang rasa cintanya pada Allah. Dengan pernyataan yang semisal, minta kesembuhan pada Allah, jika tidak disembuhkan dia akan kufur, berhenti dari ibadah. Baik. Nah, ini contoh-contoh akhwani fillah, bukti dan fakta dari mereka-mereka yang mengklaim beribadah pada Allah, tidak mengharapkan apa-apa, katanya hanya sekedar mahabbah saja sebagai tingkatan tinggi dalam niatan ibadah di sisi ahli tasawuf dan yang semisalnya. Ini adalah tipuan iblis. Dan jangan sampai seorang muslim, apalagi sunni salafi, terkecoh dengan tipuan tersebut. Tapi yang hendaknya diupayakan adalah ibadah dengan menyeimbangkan 3 unsur tadi, antara mahabbah, kemudian raja dan khauf. Ini poin pertama berkaitan dengan ibadah yang wajib untuk ditekankan. Karena pada masa ini akhwani fillah, mulai banyak penyebaran ajaran-ajaran tasawuf di tengah umat. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Mungkin itu dulu. Nasallallahu at-taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.